Ya, di pertemuan ketiga ini pembahasan kita mengenai bisnis model kanvas, yaitu salah satu model yang bisa kita gunakan di dalam kita merancang suatu bisnis. Ya. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Di sini bisa dijelaskan, bisnis model kanvas adalah alat representasi secara visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tool BMC ini kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang. Jadi dimaksudkan di sini bahwasanya BMC atau bisnis model kanvas ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan ya rencana bisnis kita tanpa perlu menjelaskan secara panjang lebar. Jadi karena kanvas itu artinya dia menggunakan satu lembar saja. Seperti itu. Nah, dikatakan di sini, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar. Ya. 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis. Mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 blok ini sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Jadi BMC ini atau bisnis model kanvas ini dia nanti dibagi ke dalam 9 pilar. Jadi dalam satu lembar kanvas itu akan dibagi ke dalam 9 pilar. Nah, kita lanjut. Nah, dikatakan di sini, oleh karenanya membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sebuah bisnis model kanvas yang baik. Jadi banyak pebisnis pengusaha muda atau pengusaha pemula dia menggunakan BMC ini untuk merancang bisnisnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat model kanvas itu sendiri? Kita lihat lagi selanjutnya. Sederhananya tentunya dengan banyak berlatih membuat model bisnis kanvas. Jadi perlu latihan juga. Cara yang lebih efektif adalah memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Nah, elemen tadi yang 9 pilar tadi itu. Berikut deskripsi dan panduan mengisi secara mudah ke-9 blok yang ada dalam bisnis model kanvas. Nah, tadi dikatakan ada 9 blok. Nah, apa aja dia? Nah, ini akan kita mulai dari blok yang pertama. Yang pertama, dari 9 pilar itu disebut dengan customer segment atau segmen pelanggan. Ya. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Jadi kalau kita membangun suatu bisnis, maka kita harus kaji dulu. Ya, siapa yang akan membeli produk kita atau siapa yang menjadi pelanggan produk kita itu. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Bisa berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Ya. Nah, ini kalau bisnisnya konsultan barangkali. Ya. Siapa orangnya, masalahnya apa, seperti itu. Untuk model bisnis e-commerce, ya, yang berkembang saat ini, customer segmennya mencakup si penjual barang dan pembeli. Untuk lebih jelasnya mengenai siapa segmentasi pelanggan Anda, ada baiknya kita mempelajari apa itu buyer personal. Ya. Buyer personal atau pelanggan kita. Nah, yang kedua,
Jadi kalau tadi customer segment, yang kedua value proposition. Ya. Blog ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Nah, ini terkait dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita sudah bahas di situ siapa sih pembelinya nanti atau siapa yang menjadi pelanggannya nanti. Maka di yang kedua, value proposition itu apa sih kelebihan atau keunggulan dari produk kita sehingga pelanggan yang kita incar tadi itu mau membeli gitu. Nah, supaya punya kelebihan apa ya produk kita dibanding kompetitor kita, maka kita harus melakukan salah satunya inovasi, ya. Inovasi itulah nanti yang menjadi keunggulan dari produk kita. Satu contoh, ada orang menjual goreng pisang. Nah, kita juga akan menjual goreng pisang. Kalaulah sama apa yang kita jual dengan orang lain, berarti kita membuat usaha itu nggak ada beda dengan orang lain. Ya. Tentu orang akan lebih percaya dengan penjual sebelumnya karena dia sudah begitu lama, gitu. Ya, sudah banyak dikenal. Tapi kalau kita membuat inovasi terhadap goreng pisang kita, umpamanya goreng pisang apa namanya, kismis umpamanya. Jadi ada campuran kismis untuk goreng pisang kita atau goreng pisang coklat umpamanya. Nah, kalau di Pekanbaru ada goreng pisang kipas umpamanya. Jadi ada beda antara produk kita dengan produk orang lain walaupun bahan dasarnya atau bahan bakunya sama. Nah, itu pembeda tadi itu disebut dengan value proposition, ya. Yang ketiga, channel. Ya. Nah, di sini dikatakan sederhananya channel adalah media bisnis. Nah, kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan pada konsumen. Jadi kalau kita punya konsumen, nah apa yang kita tawarkan ke mereka itu? Channel ini bisa berupa website, bisa berupa online advertising, bisa berupa aplikasi, bahkan kita menggunakan sales. Tugasnya adalah untuk menawarkan produk kita ke pelanggan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, channel marketing ini untuk saat ini itu lebih dikenal dengan digital marketing. Ya. Jadi, dapat kita simpulkan channel yang dimaksud di sini adalah pemasarannya. Bagaimana cara kita memasarkan produk kita? Jadi sudah ada 3. Yang pertama itu tadi adalah dari sisi pelanggannya, customer segment, ya, siapa pelanggan kita. Yang dari sisi kedua value, apa sih nilai tambah dari produk kita, dan yang ketiga adalah channel. Bagaimana kita memasarkannya, begitu. Nah, untuk saat ini banyak orang menggunakan untuk menawarkan produknya itu ya menggunakan sosial media, ya, menggunakan website, menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, itu adalah channel, ya. Penggunaan media yang berbasis digital, ya, atau kita menawarkannya secara digital, maka itu lebih populer dikenal dengan istilah digital marketing. Ya. Nah, kalau di Facebook itu ada fan fact-nya, ya, sehingga orang bisa melihat-lihat produk kita di situ. Keempat, customer relationship. Ya. Customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis
kita itu bisa terus keep in touch ya dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter atau layanan after sales dan sejenisnya. Nah, maksudnya di sini adalah kita selalu membangun komunikasi dengan pelanggan kita. Walaupun saat itu pelanggan kita tidak membeli, ya. Nah, tetapi apa-apa info produk kita terbaru kita sampaikan itu ya, kepada pelanggan kita. Sehingga pelanggan kita tahu ada perkembangan terbaru, ada produk terbaru dari kita. Nah, itu customer relationship. Nah, caranya bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan, kalau di sini dicontohkan newsletter atau menggunakan bulletin ya, media cetak umpamanya, atau menggunakan brosur umpamanya. Nah, itu disebut dengan customer relationship. Kelima, revenue stream. Nah, pada blok kedua bagian bawah itu ada cost dan revenue. Nah, ini nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa. Maka kita perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue-nya tentu yang perlu kita tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberi pemasukan. Jadi revenue stream ini adalah sumber pendapatan kita apa aja. Ya, nah itu dituliskan di situ. Kemudian yang keenam, key activity. Ya. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jadi jika bisnis kita itu adalah produk dasar, ya, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk itu menjadi key activity-nya. Jadi key activity itu kata kunci lah ya, kata kunci. Tetapi dalam bentuk inovasi untuk produk kita. Sebagai contoh tadi kita menjual goreng pisang, tapi ada goreng pisang coklat. Key activity-nya inovasi kita memberikan sentuhan coklat terhadap goreng pisang kita. Atau goreng pisang kipas. Nah, membentuknya menjadi seperti kipas, itu disebut dengan key activity. Ya. Kemudian ada key resource, sumber daya utama. Ya. Key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, ya, atau infrastruktur yang dibutuhkan dan semacamnya. Jadi kita bisa lihat contoh-contohnya key resource ini. Di Pekanbaru banyak sekali kafe-kafe berdiri, ya. Nah, ada di situ identitasnya dia menyebutkan kopi Torabika atau kopi Aceh. Nah, itu sumber daerahnya itu disebut dengan key resort. Jadi ada nilai jual di situ yang bisa karena nanti pembeli dia fanatik dengan itu. Jadi ada yang fanatik, saya maunya kopinya kopi Torabika. Nah, jadi key resortnya harus ada. Atau goreng pisang, pisangnya berasal dari daerah mana? Nah, kita sebutkan di situ. Goreng pisang Bangkinang, atau goreng pisang Kampar, kalau memang di daerah Kampar itu terkenal produk pisangnya bagus. Nah, itu bisa dikatakan sebagai key result. Kemudian yang ke-8, key partnership. Dikatakan di sini tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Nah, tentu kita membutuhkan mitra. Di sinilah tempat kita memasukkan mitra strategis kita yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra bisa aja berupa supplier, vendor, agent, dan sebagainya. Ya. Jadi, kalau kita jalankan bisnis, kita juga harus pikirkan siapa sih mitra kita, ya.
Nah, kalau di UMKM ya, itu pasti ditunjuk siapa mitranya ya. Umpamanya kalau di Pekanbaru atau di daerah Bengkali sana ada itu UMKM Batik Melayu Riau. Nah, mitranya Chevron. Jadi Chevron lah yang membina dia di dalam mengembangkan usaha batik Riau itu. Nah, itu bisa dikatakan mitra ya atau key partnership. Nah, key partnership yang lain adalah supplier. Jadi ada jaminan ke kita selaku pengusaha bahwasanya bahan baku kita akan tetap disuplai oleh supplier. Jadi ada yang menjamin bahan bakunya. Sebagai contoh, umpamanya tadi kita menjual goreng pisang, tapi goreng pisangnya susah didapat. Yang kedepannya mungkin bisnisnya akan tutup. Tapi kalau kita sebutkan di situ, key partnership-nya adalah petani pisang Kampar. Nah, dialah nanti yang akan mensuplai kita. Ya, mungkin koperasi petani pisang daerah Kampar. Maka koperasi petani pisang daerah Kampar itu bisa disebut dengan key partnership. Jadi ada jaminan bahwasanya bahan baku kita itu selalu terpenuhi. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ke-9, cost structure. Pada bagian ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas kita. Jadi di sini kita harus mencatatkan ya, apa-apa yang menjadi biaya di dalam bisnis kita. Nah, untuk mempermudah struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities. Ya. Di key activities itu pasti memunculkan biaya. Di key result pasti memunculkan biaya. Dan di channel juga memunculkan biaya. Ya. Key activity, ada inovasi di situ. Nah, biaya apa yang muncul di situ? Contohnya kalau goreng pisang coklat, Anda membeli coklatnya. Atau key result, bahan bakunya dari mana? Berarti ada biaya untuk membeli bahan bakunya. Dan channel, bagaimana kita memasarkan, kita menggunakan sosial media. Berarti kita harus punya paket data minimal. Nah, ada biaya di situ. Nah, itu dia 9 segmen yang menjadi dasar di dalam BMC. Ya. Nah, contoh bisnis model kanvas. Ya. Di sini yang dicontohkan adalah bisnis makanan. Ya. Kita baca bersama, berikut contoh BMC dari rencana bisnis wirausaha sosial Strawberry 24. Jadi namanya Strawberry 24. Usaha Strawberry 24 bertujuan untuk memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Nah, berikut model bisnis kanvasnya. Nah, ini dia yang dikatakan BMC itu. Atau bisnis model kanvas. Jadi ada 9 bagian. Itu yang dikatakan 9 pilar tadi. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, kita coba dari sini. Yang pertama tadi ada customer segment. Kemudian ada customer relationship, ada channel, ada value proposition, ya, ada key activity, ada key result, dan ada key partner. Kemudian ada revenue stream, kemudian ada cost structure. Nah, ini harus kita kuasai. Jadi dengan melihat 9 pilar seperti ini, sudah terbayang bagi kita. Contoh, customer segment, siapa pelanggan kita? Kalau kita jual barang ini, siapa nanti yang akan membeli? Itulah yang dibahas di bagian ini.
Kalau kita mendirikan usaha ini, siapa yang akan menjadi relasi kita nanti, langganan kita, ya? Atau apa yang harus kita sampaikan kepada langganan kita itu? Umpamanya kita menyampaikan produk terbaru kita, ya. Nah, kita sampaikan ke relasi. Ada channel, ada media yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi. Di samping sosial media, umpamanya Facebook, WhatsApp, kemudian kita juga bisa menggunakan media cetak. Ya, bahkan ada usaha itu dia punya buletin sendiri. Ya. Jadi setiap minggu dia keluarkan informasi produk dia beserta daftar harganya. Bahkan kalau ada diskon juga dia tampilkan di situ. Kemudian value proposition, ya, apa nilai tambah dari produk yang kita jual dibanding produk orang lain. Nah, harus ada nilai tambah. Kemudian ada key activity-nya, apa yang dilakukan untuk nilai tambah itu. Ya. Kemudian ada key result, ya. Bagaimana kita mendapatkan bahan baku dan segala macamnya. Nah, kalau di restoran itu key result itu di samping bahan baku itu juga chef-nya, tukang masaknya. Jadi kalau tukang masaknya memang tukang masak terkenal, nah itu dia punya nilai key result yang baik, yang bagus. Kemudian ada key partner. Key partner kerjasama dengan orang lain, dengan perusahaan atau dengan anak usaha. Ya. Nah, ada cost struktur, biaya-biaya yang muncul, dan ada revenue stream, sumber pendapatan yang akan kita peroleh. Seperti itu. Nah, jika kita merasa kesulitan dalam membuat BMC, ada model lain menggunakan daftar pertanyaan. Jawaban dari setiap pertanyaan itulah isi dari setiap elemen bisnis model Canvas. Nah, ini cara lain. Ya. Contoh, customer segment. Nah, kita buat daftar pertanyaannya seperti ini. Siapa yang akan membeli produk kita? Atau siapa yang mau membayar kita? Itu disebut dengan pertanyaan yang ada di dalam customer segment. Kalau ini tidak terjawab, ya untuk apa kita memulai bisnis? Kita nggak tahu siapa yang akan membeli produk kita. Jadi harus tahu kita siapa yang akan membeli produk kita. Atau siapa yang mau membayar kita? Nah, ini kalau kita bisnisnya umpamanya membuat software umpamanya. Kita mampu membuat sistem akuntansi sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang mana yang mau membayar kita? Kedua, value proposition. Bisa dimasukkan daftar pertanyaan seperti ini. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita? Kenapa orang mau beli goreng pisang ke kita? Karena goreng pisang kita adalah goreng pisang coklat. Nah, itu contoh value proposition. Atau apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitornya? Ya. Itu juga value proposition. Apa yang menarik dari model bisnis kita? Ya. Nah, pertanyaan ini harus bisa dijawab. Untuk menetapkan bahwa kita sudah punya value proposition. Dan yang ketiga, adanya channel. Nah, di channel itu daftar pertanyaannya, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan? Bagaimana cara produk atau jasa yang bisa sampai ke tangan pelanggan? Dan apakah cara itu efektif? Nah, ini harus dijawab. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk kita? Nah, mungkin kita menggunakan web,
umpamanya kita bangun website sendiri, atau kita menggunakan Facebook, kita minta orang banyak berteman dengan kita, baru kita tawarkan. Itu cara di dalam mencapai pelanggan atau menawarkan kepada pelanggan. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan? Ini bisa kita perhatikan, kita contoh. Kalau kita umpamanya servis sepeda motor, ya, ke bengkel resmi. Setelah 5.000 km motor kita gunakan, nanti ada pesan masuk ke HP kita atau ke smartphone kita. Di situ disampaikan oleh mereka bahwasanya kendaraan kita sudah patut untuk diservis kembali. Jadi dia menghubungi kita. Nah, itu adalah cara-cara yang masuk kategori keempat, customer relationship. Ya. Atau kalau ada produk-produk terbaru, dia kirim SMS ke kita. Menyampaikan bahwasanya ada produk terbaru, masih harga promo. Nah, itu disebut dengan kegiatan customer relationship. Nah, revenue stream. Bagaimana cara bisnis kita bisa menghasilkan uang? Apa saja produk jasa yang bisa kita jual? Jadi kalau kita membangun bisnis itu, apa aja yang bisa kita jual? Ya. Saya contohkan tadi kalau kita bisnisnya jualan goreng pisang. Apakah cuma goreng pisang aja? Ya, mungkin bisa dibuat bolu dari pisang juga, ya. Pokoknya bahan bakunya pisang. Jadi orang punya banyak pilihan dengan kita. Atau goreng pisang coklat. Atau goreng pisang kipas. Jadi banyak pilihan yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan untuk mendatangkan sumber pendapatan atau revenue. Keenam, key activity. Apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition? Ya. Nah, itu inovasi tadi. Inovasi apa yang kita lakukan dengan produk kita? Terus, apa strategi bisnis yang kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Nah, itu juga masuk ke dalam key activity. Ketujuh, key result. Apa sumber daya utama yang harus kita miliki dalam menjalankan bisnis? Dan aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa? Nah, itu disebut dengan key result. Ya. Kemudian ke-9, key partnership. Nah, itu harus mampu menjawab pertanyaan siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan. Dan siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita. Jadi ada jaminan umpamanya bahan bakunya itu akan didatangkan oleh suatu supplier. Nah, itu disebut dengan key partnership. Ke-9, cost structure. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Kemudian komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activity atau key result dan channel. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam 9 segmen tadi. Selanjutnya masing-masing pertanyaan dimasukkan ke dalam template BNC. Ya, ke 9 pilar tadi. Jadi pertanyaan tadi dimasukkan ke dalam 9 pilar. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ya.
Nah, itu dia sudah jadi model bisnis kita. Ya. Nah, selesai. Nah, ini dia contoh Gojek punya. Ya. Ini Gojek yang punya. Ya. Dia punya model bisnisnya seperti ini. Key partner, mitra pengemudi, yaitu driver Gojek, partnernya. Kemudian supplier atribut, driver, yang memberi helm, yang membuat jaket, nah itu disebut dengan key partner juga. Kemudian penyedia infrastruktur server, itu juga partner juga. Ya. Nah, key activity-nya menghubungkan driver dengan penumpang. Nah, itu dia inovasi yang dilakukan oleh Gojek. Kalau ojek biasa kan dia mencari-cari penumpang kan. Tetapi dengan Gojek, aplikasi itulah yang menghubungkan antara driver dengan penumpang. Kemudian ada manajemen data penggunanya. Jadi siapa aja yang menjadi pelanggan Gojek itu ketahuan di situ. Nah, key result-nya dia memanfaatkan Google Map. Ya. Dia memanfaatkan aplikasi Gojek. Dan dia menggunakan infrastruktur server. Jadi kalau itulah key result-nya. Value proposition-nya atau nilai tambahnya menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Itu nilai tambahnya. Sehingga orang akan tertarik menggunakan Gojek. Nah, customer relationship-nya, diskon dan promo. Nah, kan sering kalau punya aplikasi Gojek di smartphone-nya, kadang-kadang itu ada informasi lagi promo. Nah, lagi promo itu kalau kita pesan Gojek kadang-kadang cuma bayar Rp1 pokoknya. Nah, itu bentuk-bentuk customer relationship. Dan sewaktu-waktu ada email masuk ke pelanggan atau ke kita. Nah, itu informasi melalui email. Kemudian aplikasi kayak fitur. Ada update aplikasi. Jadi kalau kita di smartphone kita itu ada aplikasi Gojek, kadang ada notifikasi bahwa ada pembaruan aplikasi yang ada di aplikasi Gojek. Nah, channel, bagaimana cara dia memasarkan? Dia menggunakan aplikasi Gojek. Kemudian dia juga menggunakan iklan billboard. Jadi kita lihat di simpan-simpan itu banyak tulisan Gojek. Nah, itu salah satu cara dia memasarkan. Kemudian ada lagi testimoni pengguna. Jadi ada wawancara dengan pengguna. Bagaimana menurut pendapat Ibu setelah ada Gojek ini? Dijawab oleh ibunya. Kami sangat terbantu sekali sehingga untuk ke pasar pun kami tidak perlu lagi membawa kendaraan motor. Cukup panggil Gojek. Umpamanya seperti itu. Nah, itu satu cara untuk memasarkan produknya. Sehingga begitu dilihat oleh orang lain, orang pun akan tertarik. Berikutnya customer segment. Siapa pelanggannya? Nah, ada pelajar sekolah, ada pekerja kantoran, jadi kan banyak tuh yang naik Gojek. Ada pengguna transportasi publik, ya. Jadi orang-orang yang selalu menggunakan kemana-mana naik angkot, umpamanya. Nah, sekarang ada pilihannya naik Gojek. Kemudian generasi yang melek internet. Ya orang yang nggak paham internet mungkin nggak bisa naik Gojek karena dia nggak punya juga aplikasi itu. Nah, cost struktur yang menjadi biaya di dalam usaha Gojek itu yang pertama bagi hasil dengan mitra driver. Jadi driver itu begitu menerima uang, dia harus bagi hasil dengan Gojeknya, aplikasi Gojeknya. Kedua, penyewaan infrastruktur server. Ya. Karena servernya
bukan punya dia, ya dia sewa, maka bayar. Biaya API Google Map, karena dia menggunakan Google Map, maka dia juga harus bayar biaya API-nya itu. Kemudian yang berikutnya gaji pegawai kantor. Nah, ini bagian adminnya. Terus biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Jadi kalau ada pembaharuan di aplikasi Gojek, nah itu kan biaya. Kemudian revenue stream, ya, yang menjadi sumber pendapatan. Yang pertama adalah pengguna jasa transportasi. Yang kedua pengisian dompet elektronik. Nah itu sumber pendapatannya. Jadi kalau kita mengisi pulsa GoPay kita itu ya, maka menjadi pendapatan bagi Gojek. Nah itu contoh pemodelan bisnis atau BMC untuk Gojek. Nah ini model bisnis untuk taksi online, ya, Uber. Nah ini mirip luar ya. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Gokar. Kalau di luar itu ada Uber namanya. Nah ini sama dia, mirip dengan Gojek tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan sekelas Gojek atau sekelas Uber, ternyata dia menggunakan BMC untuk memulai bisnisnya. Nah, bagaimana dengan kita yang akan mencoba untuk berbisnis? Jadi tidak ada salahnya kita gunakan BMC ya, salah satu pemodelan bisnisnya.